Iqra ini adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Iqra ini bermakna menghimpun seluruh variabel-variabel untuk memutuskan suatu hal. Artinya bahwa perintah pertama dalam Al-Quran adalah membangun cara berpikir yang sempurna. Tetapi pemikiran ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia harus berbasis Bismi Rabbik. Jadi kalau mau begitu, berpikirlah secara sempurna tanpa meninggalkan keesaan Allah dalam berpikirmu itu. Kemudian di sini di ayat yang ke-6 itu, innal insana la yatagha. Apa akibatnya kalau manusia meninggalkan perintah Al-Quran ini, berpikir secara sempurna yang berbasis Bismillah. Akibatnya adalah membangun, menghidupkan sifat negatif dalam diri manusia. Kalau itu ditinggalkan, apa itu? Layatullah. Manusia amat sangat gampang sekali melampaui batas. Jadi kalau ada kita tinggalkan Iqra bismi rabbik, maka yang muncul adalah al-insanu la yatagha. Kenapa? Karena memang dalam diri manusia ada energi negatif. Ada energi negatif yang harus kita padamkan. Mungkin saya pernah sampaikan di sini bahwa betapa banyaknya energi-energi negatif yang ada pada diri manusia, dan itu yang mengancam kehidupan kita. Layatullah, gampang melampaui batas. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan gampang berkeluh kesah. Kapan? Kalau ia mendapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, disitulah muncul keluhan. Ini energi yang bisa menyeret kita. Keluhan itu adalah suatu penyakit rohaniah. Kalau mendapat susah, bagaimana sebaliknya kalau ia mendapat nikmat, mendapat kebaikan, muncul juga itu perkara. Idza massahul khair manu'ah. Kalau tadi idza massahul syarru jazua. Kalau mendapat susah yang tidak sesuai dengan keinginannya, madareke. Tetapi ketika ia mendapat kebaikan, mendapat nikmat, manu'ah, maseki. Tidak mau berbagi. Jadi di mana kita mau selamat kalau begini? Kalau tidak ada energi yang harus melawan hal-hal yang seperti itu. Mendapat susah, salah. Mendapat kebaikan, muncul juga sifat salahnya. Apa itu? Manu'ah, tidak mau berbagi. Yang berbagi ini
Mohon maaf ini, dari malam jam 1 baru pulang di rumah. Jam 3:30 menggigil. Sebentar lagi jam 6 di UIN. Ya. Berbagi itu bukan hanya persoalan material. Berbagi itu pun termasuk yang non material. Contohnya apa? Saya biasa berkata begini. Kalau ada orang, ini bukan ayat, bukan hadis. Kalau ada orang yang tidak mau membagi kemuliaannya kepada orang lain untuk mengangkat kemuliaan orang, maka kemuliaannya akan dihilangkan oleh Allah SWT. Tapi kalau ada orang yang gampang berbagi kemuliaannya untuk mengangkat kemuliaan orang lain, Allah akan tambah kemuliaannya itu. Ini dampak kalau Iqra bismi rabbik ini kita hidupkan. Kalau ini kita bangun. Kalau ini icafu-cafu sampai jinak dalam diri kita akan muncul itu. Tapi kapan kita lalaikan itu, yang muncul layat tegak. Gampang sangat untuk melampaui batas. Melampaui batas, seseorang yang sudah berada pada posisi melampaui batas, ada hak orang lain yang ia tabrak. Kalau ada orang yang melampaui batas, sudah pasti ada hak orang lain yang ia terlalu kencang, kalau kita katakan tabrak, yang ia abaikan. Ancaman ini. Jadi kalau kita mau kembali lagi, ada apa ya? Allah suruh kita membangun cara berpikir yang sempurna dan berbasis bismi rabbik. Oh, ternyata hidup ini bukan aman-aman saja. Bukan, apalagi tadi kita baca ayat, innal insana la yatagha, innal insana khuliqa halu'a, idza massahul khair, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a. Belum lagi kita baca ayat innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu adalah amat sangat kikir, amat sangat ingkar, dan amat sangat malas terhadap urusan Allah. Belum lagi kita baca wa ataakum min kulli ma sa'al wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu gampang amat sangat sekali untuk melakukan penganiayaan. Kafarun, ingkar. Ada hal yang menarik, semua sifat-sifat yang jelek itu Allah menggunakan kata-kata insan. Padahal ini kan menyebut manusia di dalam Al-Quran. Mohon maaf. Terkadang Allah menyebutkan al-bashar, manusia juga. Terkadang Allah menyebutkan al-insan, manusia juga. Terkadang Allah menyebutkan an-nas, manusia juga. Kita periksa, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat jeleknya manusia ini,
banyak menggunakan insan. Coba, innal insana latagha, innal insana khuliqa halu'a, innal insana li rabbihi lakanud, innal insana ladzalumun kafar. Apa bedanya semua itu? Artinya bahwa ketika sifat jelek itu yang disebutkan tadi itu masih terpendam, belum mewujud, belum dipanggil nas. Tapi kalau sudah melakukan kejelekannya, sudah dipanggil anas. Kalau dia sudah melakukan kebaikan, dipanggillah anas. Di mana contohnya? Ya ayuhan nas, ubudu rabbak. Wahai manusia, anas dipakai di situ. Beribadahlah. Kapan muncul juga anas ketika ia melakukan kejahatan? Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Pemola tepupuna neraka anas. Ketika ia mampu mengorganisir Iqra bismi rabbiknya dengan baik, maka ketika ia baik tidak dikatakan insan tapi nas. Ketika ia jelek dikatakan juga nas. Jadi kalau begitu al-insan ini berita tentang adanya energi negatif yang ada pada diri manusia ketika yang masih ada dalam diri manusia belum mewujud dalam bentuk apapun, maka insan itulah sifat insannya gitu. Ya, sifat insannya. Kapan ya tegak ini mewujud sedikit pun berubah dari itu, nas di dia lagi. Nas. Ini innal insana layatagha. Manusia amat sangat gampang melampaui batas. Nah, batas-batas ini adalah termasuk batas-batas kemanusiaan kita. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah menyeberang kepada hak orang lain. Satu. Yang kedua, melampaui batas-batas kemanusiaan kita. Apa yang mana contohnya itu? Sudah pernah saya ambilkan contoh bila dulu. Melampaui itu adalah suka ambil kaprinya Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, batas kita jangan masuk mau dipuji. Seringkah kita melanggar ini batas kita ini? Bentuknya mungkin juga dipuji. Ya tegak. Sudah berapa kali kita dalam satu hari ini ya tegak. Kapan muncul sifat tegak itu? Ar-ra'ahustagna. Kalau saya mau terjemahkan secara aplikatif, ini ketika manusia itu menampilkan identitas dirinya. Ketika manusia itu ekstrimnya itu. Ketika manusia itu menampilkan atribut dirinya. Coba kita tes ini, kita uji kaidah ini. Kita bisa uji kaidah ini. Betulkah begitu? Ketika muncul atribut diri kita akan tegak. Nah, kita tidak susah melepaskan diri kita dari atribut itu. Anggaplah
Itu atribut pertama, katakanlah ini sebagai suami. Sebagai suami muncul di situ, memposisikan sebagai suami, ada sedikit merasa lebih dengan pasangan. Munculnya perasaan lebih itu namanya istagna. Itu munculnya perasaan lebih itu istagna. Istagna. Ar-rahus istagna. Makanya kita katakan bahwa ketika atribut diri ini yang berbicara, berpeluang menjadi istagna. Atribut apa yang harus berbicara kalau begitu? Atribut Tuhan. Kalau kita mau ini kan atribut fitrah, kemuliaan, kesucian diri manusia itu. Itu coba dah. Kita dulu pernah kasih teka-teki mana yang mulia, tangan kanan atau tangan kiri. Tapi kalau kita yang membaca itu kacamata Tuhan yang kita pakai membaca itu, tidak boleh dilebihkan antara satu dengan yang lain. Tapi kenapa kita gampang menjas? Ya karena yang berbicara pada saat itu atribut kita. Karena mungkin saya pegawai negeri, umpamanya saja itu. Ada pandangan kita pegawai negeri lebih mulia dibanding cleaning service. Silahkan mengarungi kehidupan yang baik, yang mulia, tapi jangan itu yang memerintah kita untuk berbuat. Silahkan muncul seperti itu. Apakah salah kalau dikatakan saya mau ikut tes pegawai negeri? Silahkan ikut tes pegawai negeri, silahkan. Tapi jangan diikuti keinginan itu, karena itu lebih baik dibanding. Nah, ini pemikiran saya. Silakan ikuti ujian pegawai negeri, ikuti ujian instansi apapun, tapi jangan diikuti perasaan mengatakan saya ikut karena ini lebih mulia dibanding. Silahkan itu, tapi kapan diikuti itu? Begitu mengatakan karena di situ bahasa pendapatan di situ, artinya kita sudah menjas Tuhan bahwa Tuhan hanya di sini rezekinya. Kenapa kita curiga terhadap itu? Saya alhamdulillah sampai saat ini bukan pegawai negeri. Saya tidak membenci. Memang tidak ada nasibku menjadi pegawai negeri. Nah, apa buktinya? Saya baru saja lulus S2 di Khartoum International Institute. Sudah datang itu duta besarnya Mesir. Ruslan, kalau kamu mau kembali ke Indonesia, ini rekomendasi saya, bawa ke UGM. Kau dibutuhkan di sana. Alhamdulillah itu rekomendasi masih saya simpan sampai sekarang di rumah. Saya memang tidak ada. 6 bulan kemudian karena nama saya sudah dikenal ada teman saya pejabat di Jakarta itu. Saya dipanggil, Ruslan, saya ingin kamu bergabung dengan kami di sini di staf Kementerian Luar Negeri. Saya kasih lihat Pak Rahman bahasa lama bagaimana ini ada ini. Nah, di sini mungkin
bukan, orang tua saya kata, tapi puang ada begini, tegero ya, maka Jakarta, pakai mabela-bela sedih tuh, kau pakam parah ya, nggak jadi. 3 bulan kemudian lagi, dari humasnya Depak Agama Jakarta memanggil saya untuk ke sana. Saya kasih lempar Mamba Salama, jangan bikin di sini, bisa bantu kami di sini. Tidak pergi lagi. Dan saya ambil kesimpulan bahwa kapan muncul istagna ini melebihkan antara satu dengan memandang ente yang lain, sudah melampaui batas. Layak terkait. Bukan mengharamkan, silahkan cari rezeki Allah di mana-mana, mau di tentara, mau di polisi, mau di apa, tapi jangan pernah terbetik sedikit pun perasaan kita bahwa ini lebih baik dibanding itu. Maka kita akan berkata tangan kanan lebih baik dibanding tangan kiri karena kita melihat profesinya. Oh, sudah melampaui batas itu. Itu. Dan alhamdulillah rezeki Allah, kehidupan Allah yulematul pakangkai pasuku dan kebutuhannya istri kita, anak kita. Dan ternyata rezeki Allah, jangan bingung dengan itu. Anak saya masih kuliah di Mesir, atas ini tuh, jadi rezeki itu misteri itu. Nah, kenapa harus muncul kesadaran seperti itu? Harus muncul kesadaran seperti itu. Kenapa? Inna ila rabbika ar-ruj'a. Kalau salah, kau kemana? Kau akan kembali kepada Allah. Ar-ruj'a, kamu akan kembali ke situ. Jadi kalau kita kembali dalam keadaan tidak suci, tidak bisa kembali kepada Allah. Tidak bisa kembali. Kembali tonji nanti pisurfi dulu dihilangkan kotoran-kotoran itu, baru kembali. Jadi ini ayat memang mengingatkan kita, manusia, ada sifatmu jelek, gampang melampaui batas. Kapan? Kalau kamu merasa berpikir bahwa ada sesuatu yang kau lebihkan dibanding yang lain, berdasarkan dengan nafsu keinginanmu, ingat, kalau kau melakukan begitu, inna ila rabbika ruj'a, kamu itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi seharusnya setiap kita melangkah, setiap kita berpikir, setiap kita, apapun yang kita lakukan, bisa jika mengantar saya ini kembali kepada Allah? Bisa jika? Dan saya diam. Apakah diam saya? Bisa jika diam saya ini mengantar saya kepada ar-ruj'a ila rabbik, kembali kepada Allah? Apakah saya mau keluarkan kata-kata ini? Apakah kata-kata ini bisa mengantar saya untuk kembali kepada Allah? Atau jangan-jangan dia menjadi penyumbat jalannya itu? Jadi sempurna ini pola hidup yang Allah ajarkan di surah pertama. Jangan pernah kita berpikir, saya ulangi lagi, bahwa hidup ini aman-aman saja. Saya ambil kisah kemarin itu, ada orang 30 tahun tidak pernah, ulama ini 30 tahun tidak tersenyum. Nah, innal insana inna ila rabbika ruj'a. Setelah itu Allah mengingatkan bahwa manusia sadar, karena ini kau akan kembali kepada aku. Kemudian Allah menampilkan lagi
Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ini yang kedua, ini ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla, bentuk nyata daripada yatagha. Jadi Allah sudah ini contoh konkretnya loh. Sepertinya Tuhan begitu bilang begitu. Ini contoh konkretnya yang namanya tagha ini. Apa itu? Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana engkau lihat orang yang mencegah melakukan kebaikan? Kalau mau diterjemahkan letter-let ini, apakah kamu lihat orang yang melarang seseorang yang telah melakukan ibadah? Ini bentuk tagha itu, melakukan kebaikan. Sekalipun ini ayat ditujukan kepada Abu Lahab, Abu Jahal, ketika Abu Jahal menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Masjidil Haram, didapat oleh Abu Jahal, dilarang dan diancam, kalau kamu salat lagi, saya lihat kamu Muhammad salat lagi di sini, maka saya akan injak batang lehermu. Coba. Memang ayat ini asbab nusulnya ke situ ya. Abu Jahal mengancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kan bisa dibawa kepada makna sesuai dengan kaidah tafsir. Al-ibratu bi umumil lafzi, bukan persoalan kekhususan turunnya itu ayat, tapi umumnya. Nah kalau begitu, di mana letak umumnya ini? Umumnya yang berlaku dalam kehidupan nyata manusia, banyak orang yang mencegah orang lain, melarang orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi Abu Jahal zaman now. Abu Jahal no. Memang Abu Jahal katakan jangan salat di situ. Tapi itu kan makna umumnya, melarang, mencegah, mengupayakan orang untuk tidak melakukan kebaikan. Abu Jahal. Belum lagi umpamanya ini bergurau, tapi jangan sampai juga terjadi begitu. Jangan mau menyumbang di situ. Karena itu penelitiannya begini. Tunggu dulu. Itu macam-macam itu biasa dipikir. Jangan kau menyumbang. Dia topi yang tidak menyumbang. Dia topi yang larang orang menyumbang. Dia topi banyak bicara. Sudah berapa kali menjadi Abu Jahal orang ini? Sudah berapa kali? Jangan kau bantu. Ini provokator buruk, provokator ini. Tidak salah kapan ini kalau kita katakan ini sebenarnya provokator. Abu Jahal itu. Ara'aita allazi yanha. Ini bukti nyata yaitu mencegah orang lain atau berupaya supaya orang lain tidak melakukan kebaikan. Adakah dalam kehidupan nyata manusia begini? Jangan pakai tunjuk Pak nanti. Itu bentuknya. Kalau begini, bagaimana mau terjadi? Ila rabbika rujaa. Mau kembali kepada Allah. Kenapa bisa terjadi begitu? Terjadi begitu karena Iqra bismi rabbiknya rusak. Iqra bismi rabbiknya rusak. Bagaimana mau menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat Iqra bismi rabbik kalau tidak dipenuhi semua persyaratan-persyaratan? Gampang muncul ini. Itu saja rumus bahwa ketika kebaikan yang muncul dalam kita, maka kejahatan terpendam. Tapi kapan kejahatan yang muncul, maka kebaikan yang terpendam. Kira-kira yang mana kita mewujudkan ini?
Jadi kalau begitu kita selalu berpikir yang baik-baik saja supaya yang muncul itu kebaikan. Nah, kalau muncul itu ya inna ila rabbika ruj'a. Jangankan itu, dalam persoalan ibadah saja. Kan sama saja modelnya itu. Jangan tersinggung saudara-saudara kita yang gampang membidak-bidakkan. Oh, kamu padamu ya roh. Itu doa bersama sesudah perlu tidak ada dalilnya, bid'ah, sesat, masuk neraka. Memang begitu, tapi semangatnya itu melarang. Melarang. Jangan-jangan ilmu yang belum sampai di situ, kita langsung kata tidak benar. Jadi hati-hati, jangan sampai kita kasih pindah predikatnya Abu Jahal kepada diri kita. Ditambah lagi, ara'aita in kana 'alal huda. Jangan-jangan yang engkau larang itu justru itu adalah petunjuk dari Allah, orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Jangan-jangan yang kamu cegah itu adalah orang-orang baik. Jangan-jangan itu ara'aita in kana 'alal huda. Jangan sampai orang yang kau tadi larang, yang kau provokasi itu adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Berarti kalau begitu apa pada hakikatnya orang ini seperti apa kalau begitu? Allah memberi petunjuk untuk melakukan kebaikan, orang ini mencegah untuk melakukan kebaikan. Apa namanya ini? Dia bermusuhan dengan Allah. Bagaimana mau menjadi manusia baik kalau begitu? Kenapa muncul begitu? Ya, Iqra bismi rabbiknya kacau. Ara'aita in kana 'alal huda. Jangan-jangan orang yang engkau provokasi justru yang idenya itu adalah bagus. Justru itulah yang bisa mengantar ila ruj'a, kembali kepada Allah. Ditambah lagi, au amara bittaqwa. Jangan-jangan orang yang engkau cegah itu, yang engkau larang itu amara bittaqwa. Justru ia mewujudkan makna takwa dalam dirinya. Baik, perlu hati-hati ini. Ditambah lagi, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Banyak ara'aita ini. Jangan-jangan yang melarang tadi itu kazzaba, justru pendusta kelas kakak, pengingkar kelas kakak, wa tawalla, dan justru itulah cara berpikir yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya ini. Coba berapa ara'aitanya ini? Jadi banyaknya akibat-akibat yang muncul dari salah berpikir bismi rabbik. Banyak menetas kejahatan. Dan kita tidak tahu bilangannya berapa. Nah, kalau begitu apa upaya supaya Iqra bismi rabbik kita bagus-bagus tobi? Ya. Ini upaya kita ini. Kita mau bersihkan cara berpikir itu dari berbagai intervensi, hal-hal yang bisa mengurangi tamparan. Coba kita analisa diri kita. Ketika kita mendapat siraman-siraman energi positif seperti ini, kayaknya kita gampang melakukan kebaikan. Tetapi ketika kita keluar dari tempat ini, kembali lagi tuh penyakit awalnya itu yang gampang. Ya. Berarti kalau begitu harus dicas terus.
Salah satu bentuk cas yang sangat sederhana, jangan pernah tinggalkan bertafakkur sekalipun kita dalam keadaan sendirian. Jangan diisi diam kita itu dengan menghayal, tapi isi diam itu dengan kegiatan tafakkur. Oh, itu pemikiran akan mengarah ke sana. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ada 4 yang bisa dilakukan untuk tetap eksis Iqra bismi rabbik ini. Ini 4 saja. Ali mengatakan, kalau kamu berbicara, jangan pernah lepas daripada nilai-nilai zikir. Apapun yang kita bicarakan, sandarkan ke situ. Yang kedua, ketika itu tadi yang saya sering sampaikan, ketika kamu diam, silahkan diam, tapi isi diammu itu dengan tafakkur. Yang ketiga, ketika kamu memandang, maka isi pandanganmu itu dengan selalu berupaya mencari ibrah, manfaat dari apa yang kau pandang. Itu namanya ibrah. Ibrah itu makna aslinya, ibrah itu adalah jarum jahit. Sepertinya bahasa Arab itu mau berkata begini, ketika kamu memandang, anggaplah seperti dirimu seperti jarum yang menelusuri lekuk-lekuk benang, lekuk-lekuk kain yang Anda mau jahit, sudah tepat atau tidak. Itu mengambil ibrah itu. Nah. Kan kalau kita menjahit, hati-hati di mana mau jatuhnya ini jarum. Seperti apa nantinya? Ibrah, jadikanlah dirimu seperti jarum yang menelusuri lekuk-lekuk benang, lekuk-lekuk yang mengantar benang untuk menelusuri lekuk-lekuk kain. Memandang dengan isi aktivitas beribrah. Salah satu contoh konkret. Mungkin pernah kita duduk di teras rumah. Ada lalat berterbangan di sekitar itu. Ada lalat berterbangan di sini. Nah, tiba-tiba mendarat lalat itu di tempat, tiba-tiba ada nyamuk, tiba-tiba ada cicak sambar atau binatang serangga lain. Apa kita tidak mengambil ibrah di sini? Ini yang perlu kita telusuri. Bisa hanya bertemu serangga yang tinggalnya di semak-semak ini dengan lalat yang terbang-terbang sebagai makanannya. Itu namanya beribrah, menelusuri lekuk-lekuk yang kita pandang untuk mencas ini gitu. Tiba-tiba ini lalat, kasihan, hanya tiba-tiba mendarat sejenak di situ di tempat teras itu. Tiba-tiba ada serangga, apa itu, cicak kah atau apa ya, trotnya. Kenapa bisa teratur seperti ini? Ini terbang, ini rezekinya ini cicak itu. Itu namanya beribrah. Karena kalau tidak begitu, boleh jadi kita tidak tahu apa yang kita lihat. Itulah buta. Jadi buta sesungguhnya adalah orang yang tidak tahu apa yang ia lihat. Bukan buta, itu buta alami itu. Tapi buta hati adalah orang yang tidak tahu apa yang ia lihat. Nah, ini yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia ini, maksudnya itu bukan
Siapa yang tidak tahu apa yang ia lihat di dunia ini, pada selama di akhirat pula ia buta. Jangan-jangan buta, dia buta matanya di dunia lebih melek dibanding kita ini yang terbuka mata kita. Bisa saja terjadi begitu. Jangan-jangan lebih melek matanya, mata hatinya orang yang matanya tertutup dibanding matanya yang terbuka, bulak-bulak, tapi dia bisa kelihatan kita. Campur bahasa Bugis ini. Jadi ara'aita in kazzaba wa tawalla. Jangan-jangan yang orang yang melarang itu orang buta hatinya. Jangan-jangan orang yang melarang ini adalah orang yang berpaling dari cara berpikir yang menyimpan dari cara berpikir yang paripurna berbasis bismillah. Sampai di situ Allah kembali lagi, wahai manusia. Sebetulnya kalau ini mau dibentuk dalam sandiwara, sepertinya Allah berkata, manusia, alam ya'lam bi anna Allah yara. Sadarkah kamu tidak ada satu pun perilakumu yang nyata ataupun yang tidak nyata yang Allah tidak tahu. Kamu mau lari kemana? Apa yang kamu sembunyikan? Perbaiki. Mohon maaf, saya punya acara di Hotel UIN ini lagi. Ada teman saya yang khotbah kemarin di sini, Rauf. Dia bilang, kita memberi pengajian besok di situ ya, kayak iya. Dan diumumkan. Yang khotbah itu katanya bukan dia yang khotbah, teman yang dibawa itu dari Kendari itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dia, Pak Dewan.